Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menewaskan puluhan korban jiwa. Menurut BNPB, banjir kali ini merupakan yang paling ekstrim sejak 1996. Banyak pihak yang menuding Pemprov DKI Jakarta kurang mengantisipasi banjir kali ini. Perdebatan pemerintah pusat dengan Gubernur Anies Baswedan soal penyebab dan solusi banjir makin memperkeruh suasana. Lantas, apa tanggapan warga Jakarta soal ini? Ini dia Suara Jakarta. Di sini sudah berapa lama tinggal, Bu? Dari lahir. Udah 48 tahun. Dari tahun 80. Dari tahun 2000 saya. Kalau saya sih udah 27 tahun. Seberapa sering sih banjir itu di sini terjadi? Dulu sih sering, tapi nggak separah begini. Saya udah keseringan ya. Biasanya kalau yang meluap itu 5 tahun sekali. Kan hampir ngitungin, emang udah 5 tahun apa ya? Saya bilang begitu, soalnya baru banget saya banjir. Iya kan ini tadinya kan belum waktunya Pak naik ini air. Ada perbedaan nggak sih, Bu, sama banjir yang kali ini dengan yang terakhir kali itu? Alhamdulillah saya punya kolam renang. Namanya banjir ya, kalau Jakarta udah jadi langganan banjir juga seharusnya. Kalau di rumah ya sekitar segini, cuma kalau di jalanan. Ya ini kayaknya nggak menentu nih, tahu-tahu banjir aja. Kalau yang kemarin nggak begitu, ini kan ya sekarang tinggian. Waktu tahun baru kan hujan deras Iya, ya kan di seluruh wilayah. iya. Nah, boleh diceritain nggak sih waktu itu Ibu lagi di mana? Ya di rumah lah, biasa dah lagi bakar-bakar gitu. Biar hujan-hujan juga bakar-bakar. Lagi bikin pempek. Berarti lagi di rumah. Lagi di rumah. Banjir langsung masuk atau? Ya pelan-pelan ya biar tutup lah kok makin tinggi nih. Ini dulu dari kali dulu meluap. Ntar kalau udah kesini, saya bilang tuh, berarti emang udah masuk ke sini, udah dah naik nih, kita udah rapi-rapi. Nggak lama kemudian naik lagi, berangkut lagi. Nggak taunya saya udah rapi ini, lah kok cepet banget nih air udah ini. Taik-taikin udah semuanya, cuman kasur dah tuh pada begitu dah. Selama banjir kemarin ada kerusakan atau kerugian nggak sih dari Di rumah, hancur depannya. Primbed, habis semua. Pokoknya yang di dalam ini semua udah, semua sampahnya udah habis. Perabotan tadinya nggak pernah ini, saya taruh ke atas, pakaian semua udah pada lumpur, semua pada terbalik. Apaan juga kanyut. Perabotan pada kagak ada tutupnya, yang pancinya pada udah kagak itu sih namanya biarin deh ya. apa sih yang menjadi penyebab dari banjir kali ini? Kali tahu udah katanya dikurek, katanya kagak ini. Kalau untuk teras ini sih paling limpahan air aja, Bu. Kalau sebelum Anies sih, kita salutnya sama Ahok sih ya. Ahok hebat. Sungai-sungai waktu zamannya Ahok bersih, pokoknya dari Pak Jokowi Ahok bersih sungai itu. Ya dulu kan sering banjir, semenjak dipegang Ahok kan udah nggak pernah lagi. Sekarang terus aja ya, maaf aja, udah kotor lagi. Kerjanya nggak nyata. Nah, kan banyak pihak yang nyalahin Gubernur Anies Baswedan Iya. soal banjir ini. Nah, gimana tanggapan Ibu? Pro dan kontra itu kan biasa ya Mbak ya. Saya nggak menyalahkan gubernur atau pegawai-pegawai yang lain sih. Cuman tadinya emang kata 5 tahun sekali lah kok. Jadi kayak tiap tahun ini. Kalau program Anies itu kan nggak menjalankan yang pertama. Kalau waktu zamannya Ahok itu normalisasi. Jadi itu pelebaran sungai bikin bantaran. Kalau tanggapan saya masalah banjir bukan masalah gubernurnya, Bu ya. Jadi mau gubernur siapa aja? Siapa aja saya begini aja rasa saya. Nggak ada, oh ini happy, enggak. Bukannya saya ini ya, ya pemerintah. Saya susah juga, kagak ada yang ingin juga. Kagak makan, emang pada mau tahu. PR-nya Pak Anies saat ini menyidak pemukiman warga yang di bantaran kali ya, seperti itu. Apa ada bantuan dari Pemprov DKI langsung untuk warga di Pejaten Timur ini ada nggak Pak? Nggak ada, kagak ada yang ini. Nggak ada tanggapan karena nggak ada aksi apa-apa sih di sana. Jadi kita usaha-usaha sendiri masing-masing. Itu ya makanan doang sih ya. Ada aja ya nama makanan ringan ya. Buat warga kami yang 9 RT, kurang lebih 400 kakak, kurang lebih 100 jiwa, itu sangat kurang. Katanya hujan nih Hujan. bakar berlangsung Iya, sampai iya. Januari. Nah dari Ibu ada antisipasi nggak buat supaya nggak banjir lagi nih daerah sini, daerah rumah Ibu lah? Nggak mungkin kayaknya kalau udah hujan kayak gini banjir ini nih, udah
Biasanya ringan udah. Ya saya siap-siap dah, jangan ada inian lagi. Jangan ada yang hanyut. Iya. Pasrah aja lah, udah habis gimana, udah waktunya. Makanya saya lagi bilang ini ntar kalau banjir lagi saya taruh kemana, ini di atas sudah naik. Soal program dari Gubernur Anies Baswedan tentang naturalisasi sungai. Nah, pendapat dari Mas sendiri gimana? Gagal total. Apa memang bisa? Naturalisasi kurang tepat. Hanya buat pemain bola aja yang buat naturalisasi. Tepat sih sepertinya kalau menurut saya mah. Programnya tepat tapi tidak di waktu yang tepat. Tepat-tepat aja sih buat kita semua juga kalau memang nyaman. Kalau bisa jangan ditunda-tunda. Ya bagaimana baiknya aja, yang penting nggak banjir gitu aja. Percuma aja sih kalau misalnya mau naturalisasi, tapi kalau misalnya warganya juga masih buang sampah. Kalau emang buat baik buat warga Jakarta silakan. Kita kan belum ada drainase yang ke laut secara besar seperti Singapura, maka dari itu menurut saya naturalisasi belum terlalu cocok buat Jakarta. Kayaknya nggak mungkin lah, karena penyerapannya itu nggak bisa, kecuali kalau daerah pegunungan itu bisa penyerapan air dari langit turun ke bumi. Lebih tepat kalau misalkan keduanya digunakan di tempat yang sesuai. Itu normalisasi itu tepat. Tapi untuk naturalisasi? Nggak tepat. Masalah apapun, solusi apapun ya, asalkan dikerjain aja sebenarnya udah baik. Kalau bicara soal Ciliwung waktu itu, aku ngelihatnya memang di beberapa daerah mungkin kalau misalkan kita lihat padat kan. Jadi memang nggak bisa yang namanya naturalisasi, karena naturalisasi itu butuh lahan lebih banyak. Minimal wilayah Ciliwung silakanlah dibangun. Misalnya pas zamannya Ahok, itu langsung pas di sana juga langsung, walaupun respon masyarakat langsung ngebakar mesin berat waktu itu ya. Tapi kan langsung dipindahin. Warga kami tidak ada yang mempersulit dan tidak ada yang dalam artian mempertahankan haknya. Mereka sudah siap semuanya. Dan yang aku rasa sih yang dibutuhkan adalah kerjasama dari Pemprov sama PUPR, yang kan sekarang kalau kita lihat juga agak suka ribut ya. Apa sih solusi untuk banjir di daerah sini? Ya orang-orangnya jangan pada buang sampah sembarangan. Itu kali dirapiin aja dah. Kalau pemerintah pun aja yang kerja, kalau warga Jakarta juga belum punya kesadaran tinggi, ya kita nggak akan pernah bisa melakukan itu juga. Ya kirimannya jangan dikirim kemari. Itu dari pemerintah ya, untuk meninggikan tanggul. Lebih langsung turun ke lapangannya aja lagi, sama kayak Ahok sama Jokowi gitu aja sih. Baru-baru ini kan tersebar soal petisi yang berisikan soal penurunan atau pencabutan jabatan Gubernur Anies Baswedan. Menurut Bapak gimana? Ya setuju deh. Setuju. Iya. Nggak bisa menjawab kalau masalah istilah kali mencopot jabatan atau itu sih. Ya boleh sih gituan ya. Jadi Ibu setuju? Iya. Ya kalau itu sih kami sebagai warga ya baliknya ke diri kita lagi sih Bu. Kalau di masyarakat intinya kita sekarang bagaimana caranya ini nggak banjir lagi gitu aja. Saya sih ya namanya di pada sekolah ya saya nggak sekolah kan. Warga kecil yang penting beras udah gitu aja. Kita ini sudah berpengalaman, ya kan sudah 7 tahun. Masih zamannya Pak Poke, zamannya Pak Jokowi, zamannya Ahok, zamannya Pak Anies. Ini selalu ada kurang dan lebihnya. Ada nggak yang mau disampaikan oleh ke Gubernur Anies Baswedan? Misal apa, pekerjaan lebih cepat lagi. Jadi nggak usah buang-buang waktu. Namanya kerja itu jangan banyakkan omong. Retorika aja, terus programnya juga nggak berkembang. Terus Sampah sih sekarang beda loh. Kalau terus terang si Ahok sama si Anies beda banget. Tingkat kebersihan selalu ditingkatkan aja juga. Program-programnya juga kalau mau dilaksanain jangan setengah-setengah gitu. Yang penting adalah gimana rasanya Jakarta itu punya plan yang besar ke depannya soal masalah ini. Kita nggak boleh minder juga, nggak boleh jual mahal juga untuk menggunakan kebijakan dari gubernur periode lalu. Gak usah lah yang namanya ribut lagi soal normalisasi, yang penting dikerjain aja kita dari warga. Gitu. Biar jangan banjir lagi dah. Saya udah capek. Sepanjang sejarah, banjir dan Jakarta adalah dua hal yang nyaris tak terpisahkan. Bahkan menurut catatan, banjir di Jakarta sudah terjadi sejak era kolonial. Namun hal itu bukan berarti bisa menjadi suatu pemakluman. Mereka yang memimpin saat ini seharusnya bisa mengoptimalkan semua potensi untuk meminimalisir terjadinya tragedi. Bagaimana pendapat kamu soal banjir kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.